Di pemain, saya yakin ke depannya anak-anak generasi kita tidak ada lagi yang akan main bola. Want to learn from KNVB, because a lot of Seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan, yang mana hal itu tidak terlepas dari performa Garuda khususnya di round ketiga ini. Meskipun punya ranking FIFA terendah, namun nyatanya di atas lapangan Indonesia mampu menampilkan hasil yang di luar prediksi. Yap, suka nggak suka, hadirnya pemain-pemain keturunan yang pulang membela tanah leluhur pada akhirnya memang membuat kekuatan tim ini kian bertambah, termasuk nanti ketika Oleh Romani secara sah akan disumpah pada 8 Februari mendatang. Yap, maksudnya Oleh secara otomatis akan membuat value timnas Indonesia benar-benar jadi salah satu yang tertinggi di Asia, yang mana sejauh ini market value Indonesia sudah mencapai 500-an miliar, sebuah angka yang tergolong besar bagi tim yang ranking FIFA-nya rendah. Nah, jelang disumpahnya Oleh Romani pada hari Sabtu nanti, Pak Menpora Dito Aryo Tejo membeberkan bahwa ketiga pemain keturunan yakni Oleh, Tim Gaipens, dan Dayanmak akan mengambil sumpah WNI di London, Inggris. Untuk Tim Gaipens dan Dayanmak sendiri sebetulnya disiapkan untuk tampil di Piala Asia U20 2025 bersama pasukan asuhan Indra Syafri. Namun akibat waktu pendaftaran yang sudah terlewat, keduanya baru akan tampil pada SEA Games pada bulan Desember mendatang. Tapi di sisi lain, Oleh Romani dipastikan Pak Menpora bakal menjadi amunisi tambahan saat timnas Indonesia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. Ya, kepastian debutnya Oleh Romani telah dikonfirmasi dan segala persiapan pun juga tengah dilakoni. Namun di lain sisi, proses naturalisasi kembali dikritisi. Diketahui sejumlah anggota Komisi Olahraga atau Komisi 10 DPR mengkritik kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia yang memiliki target lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka menyoroti mulai dari kemungkinan tersingkirnya pemain bola lokal hingga keputusan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menggantikan Sintayong. Anggota fraksi Partai Golkar Agung Widianto menilai keputusan naturalisasi penyerang Oxford United Oleh Romani adalah langkah tepat. Sebabnya selama masa kepelatihan Sintayong, PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai bek. Kemudian selain itu, anggota Komisi 10 fraksi PKB Habib Syarif Muhammad Al-Aidrus mengatakan proses naturalisasi menjadi ajang pembuktian diri bagi para pemain diaspora sekaligus pelatih baru Patrick Kluivert yang juga dari Belanda. Ia mengatakan bahwa sepak bola merupakan satu jenis olahraga yang sangat membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan juga kemampuan yang tinggi. Namun meski begitu, Komisi 10 menginginkan penjelasan yang mendetail soal kebijakan naturalisasi dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, tapi selalu tak hadir di DPR dan melalui perwakilan. Ia pun menginginkan penjelasan lebih lengkap mengenai target yang ingin dicapai federasi. Di lain sisi, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Nasdem Eva Stefano Rataba mengatakan naturalisasi hanya mampu meningkatkan prestasi untuk jangka pendek. Namun PSSI dan Kemenpora perlu fokus dalam pembangunan dan pengembangan pemain sepak bola yang ada di Indonesia untuk jangka panjang. Merespon itu, anggota Komisi Olahraga fraksi Partai Gerindra Ruby Cairani Shivadia pun mengatakan naturalisasi bukanlah sekedar formalitas, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk membawa kejayaan bagi sepak bola di tanah air. Ya, kritikan akan kebijakan naturalisasi ini memang tak baru terjadi ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Arisal Aziz bahkan masih keberatan dengan program yang digalakan PSSI ini dengan beranggapan bahwa naturalisasi mengancam bakat-bakat tanah air. Ia menyebut tidak ada lagi nantinya anak-anak muda yang suka bermain sepak bola. Di pemain, saya yakin ke depannya anak-anak generasi kita tidak ada lagi yang akan main bola.
Pak Rizal Aziz menyoroti masifnya naturalisasi yang dilakukan di era ini bisa menjadikan pemain generasi muda yang berlaga di Liga 1, 2, 3, ataupun 4 seakan tak berguna. Rizal menginginkan pemain timnas Indonesia tak diisi naturalisasi sepenuhnya. Ia ingin di dalam timnya diisi oleh pemain lokal juga. Kalau semua pemain PSSI itu naturalisasi, kalau boleh kita bagi 50%, 50%. Itu adil. Menilik ini tentu kita jadi teringat dengan sosok anggota DPR yang begitu sengit dengan program naturalisasi di tahun lalu, tapi pada akhirnya mendapatkan sanksi atas sikapnya. Ya, diketahui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjatuhkan sanksi ringan kepada anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji, di mana sanksi ringan itu dijatuhkan kepada Nuroji yang mengkritisi timnas Indonesia dengan menyatakan tak bangga pemain naturalisasi. Sanksi itu dijatuhkan MKD DPR RI setelah menggelar rapat evaluasi di ruang sidang MKD DPR RI Gedung Nusantara 1 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 3 Desember lalu. Dega menyampaikan sanksi itu telah disampaikan langsung kepada Nuroji dalam rapat evaluasi tersebut, dan Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widiantoro mengatakan Nuroji telah mengakui kesalahannya yang mengkritisi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dia menjelaskan pertimbangan sanksi itu diberikan lantaran diksi yang digunakan Nuroji dalam mengkritisi naturalisasi pemain timnas Indonesia tidaklah tepat. Padahal kata dia, naturalisasi itu merupakan langkah pemerintah yang harus didukung oleh seluruh pihak. Apalagi menurutnya timnas Indonesia telah menorehkan prestasi berkat adanya pemain naturalisasi. Tentu dengan kasus seperti ini harusnya para anggota DPR lebih berhati-hati lagi dalam mengungkapkan pendapatnya agar tak terulang kejadian yang sama seperti di masa lampau. Ya, melihat bagaimana program naturalisasi yang masih menjadi perbincangan, padahal kehadiran para pemain keturunan di tubuh timnas Indonesia sedikit banyak membawa pengaruh apik bagi para pemain lokal, khususnya yang bermain di Liga 1. Dengan adanya persaingan sehat antara pemain keturunan dan juga pemain lokal, mereka akan saling adu bakat menampilkan permainan terbaik yang mereka miliki. Selain itu, jika memang para pemain keturunan memiliki kualitas yang lebih baik daripada pemain lokal, tentunya mau tak mau para pemain Liga 1 ini akan meningkatkan kualitasnya sendiri agar lebih eligible masuk ke skuad timnas. Ya, yang jelas kehadiran para pemain keturunan meski juga sedikit banyak mengambil tempat utama di tim nasional, namun secara tidak langsung juga, para pemain lokal akan berlomba untuk unjuk gigi, berusaha menyamai kualitas dari rekannya yang lebih berpengalaman di Liga Eropa. Apalagi seperti yang kita tahu juga, Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dengan tegas pernah menyatakan syarat mutlak buat para pemain keturunan yang ingin berseragam timnas Indonesia. Terbaru pun dilansir dari wawancaranya bersama jurnalis Belanda Neil Petersen dalam channel YouTube The Highway, dirinya menyebut jika pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda harus punya ikatan nasionalisme yang kuat dan juga bangga dengan tanah air. Pak Erick mengatakan pihaknya tidak sembarangan memilih pemain untuk timnas, terutama melihat bagaimana hati dan pikiran harus hadir bersamaan. Ya, sementara itu timnas Indonesia sendiri bakal melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia pada Maret mendatang. Bertanding di Sydney Football Stadium dalam matchday ke-7, skuad Garuda sebagai tim tamu diharapkan bisa meraih poin dari markas Australia. Pasalnya perolehan poin dari The Socceroos bisa memperbesar peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke ajang bergengsi dunia itu. Saat ini tim Merah Putih masih berada di urutan ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin. Jesus dan kolega hanya berjarak satu angka dari Australia yang berada di urutan kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026.